Sekjen Syarikat Islam Ferry Juliantono mendesak Presiden Jokowi untuk membebaskan Habib Rizik Syihab, Munarman, dan aktivis Islam lainnya yang saat ini ditahan. Menurutnya, orang-orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena masalah yang sengaja dicari-cari. Kita lihat bahwa penahanan Habib Rizik Syihab, terus Munarman, sahabat saya, kemudian misalkan Edi Mulyadi dan beberapa aktivis Islam yang ditahan, dipenjarakan, itu sebenarnya disebabkan karena masalah-masalah yang kalau dicari-cari ada saja gitu loh. Tutur Ferry Juliantono, Rabu 11 Mei 2022. Tapi masa bikin resepsi terus menjadi dikenai hukuman. Terus Munarman di persidangan sudah tidak terbukti. Kemudian Edi Mulyadi yang terbaru, ucapnya. Akibatnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai bahwa penangkapan Habib Rizik Syihab hingga Munarman merupakan hal yang politis. Inilah dasar-dasar itu yang menurut saya kurang bisa dianggap sebagai sesuatu yang inilah. Itu politislah, tapi politiknya ini dilatar belakangi dengan Islamofobia, kata Ferry Juliantono. Nah, saya sudah bertemu dengan Pak Kopri juga untuk menyampaikan bahwa perlu ada penyamaan persepsi ini tentang semangat baru anti-Islamofobia ini. Ferry Juliantono mengatakan pertemuannya dengan Listio Sigit Prabowo dilakukan agar bisa menyamakan persepsi tentang terorisme, fundamentalisme, radikalisme, dan lainnya yang sering digunakan untuk menahan aktivis-aktivis Islam, ulama, dan lain sebagainya. Tapi bungkusnya itu kurang bisa jadi alasan yang cukup kuat. Jadi diada-adakan, alasannya pun juga kurang kuat menurut saya. Ya, bagi kita, saya pribadi menganggap bahwa sebenarnya sudahlah sekarang ini di tengah situasi bangsa yang sedang dalam kesulitan ekonomi, sosial, dan sebagainya. Pemerintah perlu untuk mengedepankan persatuan bangsa yang jadi prioritas kita semuanya. Tutur Ferry Juliantono menambahkan. Oleh karena itu, dalam kasus terutama yang menyangkut Habib Rizik Syihab dan Munarman, Syarikat Islam menilai hal itu dilatar belakangi oleh Islamofobia. Jadi untuk itu, dalam kasus-kasus terutama yang menyangkut Habib Rizik, Munarman, dan aktivis-aktivis Islam lainnya yang dipersangkakan itu dengan dasar-dasar yang menurut pendapat kami itu adalah dilatar belakangi dengan Islamofobia. Sebaiknya sudahlah digunakan semua hak yang melekat di kekuasaan. Dalam hal ini presiden untuk apakah itu abolisi, gerasi, amnesti, atau kalau menurut pendapat saya bisa kok itu dibebaskan dari semua konsekuensi atau akibat dari tuduhan-tuduhan yang semula disangkakan kepada mereka. Ferry pun mengatakan bahwa hal itu yang mendorong pihaknya untuk mengirim surat kepada Jokowi agar membebaskan orang-orang tersebut. Jadi udahlah, gak penting lah menurut saya. Jadi menurut saya surat ini kita buat resmi kepada pemerintah presiden dalam hal ini supaya membebaskannya. Ini sekarang sedang dipersiapkan, sudah hampir rampung. Kemudian di internal anti-Islamofobia ini kita sedang sempurnakan tapi bersama dengan pembuatan surat ini kepada presiden kita. Sedang juga merancang satu namanya kita sebut eksaminasi publik.
Dia menuturkan bahwa dalam eksaminasi publik akan diundang para pakar dan ahli yang sudah bersedia untuk hadir. Jika kita diundang, para pakar dan para ahli sudah bersedia untuk terlibat dalam eksaminasi publik dalam kasus Habib Rizik Syihab, Munarman, Edi Mulyadi, dan lain sebagainya. Mas Usman Hamid sudah bersedia. Terus insya Allah Dr. Muzakir dan beberapa ahli hukum tata negara dan hukum pidana internasional juga akan kita libatkan. Sedangkan terlibat alasan mengapa pihaknya membela Habib Rizik, dia mengatakan bahwa penangkapan mantan pimpinan Front Pembela Islam itu adalah politik. Memang dalam kasus Habib Rizik Syihab, semua orang tahu itu politika. Begitu beliau sampai di Jakarta dengan semua kontroversi, dalam pengertiannya sudah dapat izin, tapi karena tahu apa yang ada di pikiran pemerintah pada saat itu,